Ahoy, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera, masih di edisi Legenda 44 Makam Kerajaan Aru Besitang Kampai. Nah teman-teman, Kerajaan Aru ini terbagi dalam beberapa tahap dalam rentang waktu 500 tahun. Semua catatan sejarah tentang Kerajaan Aru pasti akan bermula dari Kerajaan Aru Besitang, karena disinilah awal itu dimulai. Nah, kami ingin menyusuri banyak misteri di kawasan ini, mulai dari Pulau Kampai hingga Hulu Besitang yang konon menjadi titik awal dari Kerajaan Aru pertama. Nah, di episode ini kami ingin mengajak Anda ke suatu tempat yang termasuk bagian dari legenda 44 makam Kerajaan Aru Besitang Kampai. Nah, di episode ini kami menyebutnya di kawasan ini adalah Makam Keramat Pantai Buaya 1. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kawasan Makam Keramat Pantai Buaya 1. Tempat ini yang termasuk bagian dari legenda 44 makam Kerajaan Aru Besitang, yang makam-makam di sini berusia mulai dari abad 15, 16, 17. Nah, perhatikanlah nisan-nisan di makam keramat ini. Kawasan ini memang sangat terpencil, berada di kebun sawit dan juga kebun-kebun lainnya. Perhatikanlah, ini adalah komplek makam keramat yang konon masih berhubungan dengan kisah Kerajaan Aru pertama yang berada di kawasan Teluk Haru hingga hulu Sungai Besitang. Kita ini sudah Pantai Buaya, itu sudah mulai ke hulu. Seperti diketahui bahwa kisah Kerajaan Aru pertama ini tercatat di dalam catatan sejarah Sari Serdang edisi pertama yang ditulis Tengku Lukman Sinar di tahun 1971. Jadi kisah-kisah Kerajaan Aru pertama itu banyak ditulis oleh Tuanku Tengku Lukman Sinar, karena beliau di tahun 70-an sudah melakukan observasi di kawasan ini dengan sahabatnya dari Skotlandia, yaitu Mackinnon. Jadi beliau adalah banyak menceritakan di buku-buku beliau tentang Kerajaan Aru pertama, yaitu Aru Besitang, dan juga terjadi kenapa perpindahan dari Kerajaan Aru pertama ke Kerajaan Aru kedua yang ada di Delhi. Jadi kisah-kisah Kerajaan Aru pertama di tahun 1225 itu dimulai dari Besitang, baru dia tahun-tahun berikutnya dia berpindah ke Delhi. Nah, perhatikanlah makam-makam keramat ini teman-teman. Kawasan ini penuh cerita dari cerita-cerita masyarakat. Di tahun 2016 kami pernah ke kawasan ini. Sebenarnya waktu kami datang ke sini, ini nisan tidak seperti ini posisinya. Karena nisan-nisan ini pada berjatuhan, berantakan di kawasan ini. Hanya nisan inilah yang waktu pertama kami datang di tahun 2016 posisinya seperti ini teman-teman. Lihatlah, inilah yang disebut nisan Aceh. Jika Anda menonton video kami tentang legenda 44 Kerajaan Aru Besitang Kampai yang kami mulai dari Pulau Kampai, Pulau Sembilan, Tanjung Keramat hingga ke hulu Sungai Besitang, makam keramatnya ini itu mempunyai cerita sejarah yang panjang dan nisannya hampir semua sama, tidak akan jauh berbeda. Perhatikanlah ini ya, tempat ini sekarang menjadi seperti komplek, tapi kami ingin menyampaikan di tahun 2016 kami datang pertama kali ke sini, ini posisi nisan yang benar-benar asli yang di video ini. Makanya kami videokan dulu yang posisi strategisnya masih seperti yang asli. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena kami mengetahui sebuah kisah yang pernah terjadi di sini. Nah,
nisan-nisan yang ini, yang posisi gada dan juga berserakan seperti ini posisinya dulu tidak di sini. Kami mengetahui cerita-cerita dari masyarakat di sini. Jadi ada dulu sepasang makam seorang pemimpin mungkin dan seorang panglima. Jadi ini sebenarnya kalau makam seperti gada ini, konon sepertinya ini dulu panglimanya. Jadi dia dulu ada pemimpinnya, ada panglimanya. Di tahun 1980, tidak jauh dari sini, pernah terjadi pembongkaran makam keramat. Nah, di tahun 2016 kami datang, ada penjaga makam di sini yang pernah menceritakan bahwa beberapa batu nisan itu tidak berada di kawasan ini. Lihatlah yang patah-patah ini, dulu pernah dibongkar kira-kira 200 meter dari lokasi makam ini. Memang di kawasan ini sudah ada makam-makam keramat seperti ini. Nah, ini makam keramatnya, ini pria ya, seperti yang tempat-tempat yang lain. Namun yang perlu kami sampaikan di sini, jadi waktu terjadi pembongkaran makam itu di tahun 80-an, sisa-sisa makam yang dibongkar itu dipindahkanlah ke sini. Nah, menurut mereka yang gada yang besar yang pertama tadi dan juga ada nisan yang lebih besar itu dulu di tempat yang berbeda, kira-kira 200 meter dari kawasan ini. Di tahun 2016 kami datang, posisinya ini berserak. Kira-kira beberapa tahun yang datang ini sudah berdiri tempatnya seperti ini, sudah ditegakkan. Mungkin niatnya baik, tapi mungkin kami perlu jelaskan di sini posisi aslinya tidak. Di sini ada dua nisan yang berbeda, terutama nisan yang gada yang masih utuh ini. Nah, yang nisan yang besar ini ya, yang gada ini dulu posisinya kira-kira 200 meter dari sini. Nah, yang pecah-pecah itu ada di sini. Jadi tahun 80-an pernah terjadi pembongkaran makam-makam keramat di tempat ini. Dan juga ada beberapa tempat yang kami ketahui. Sungguh miris ya, teman-teman, di tahun seperti itu terjadi pembongkaran makam keramat di kawasan ini. Kita tidak mengerti apa yang dicari, mungkin emas atau apapun, tapi itu hal yang kita tidak ketahui karena tahun 1980 kita belum mengenal dan tidak mengetahui cerita sejarah di sini. Sungguh miris kawasan di sini. Makanya kadang-kadang makam keramat ini mungkin leluhur dulu menceritakan dan menutup dengan aura-aura mistis ya, untuk melindungi hal-hal seperti itu. Seperti di episode yang sebelumnya bahwa makam keramat yang di Kebun Jeruk itu dulu ditutup busut sehingga tidak ketahui dan nisannya masih utuh. Nah, nisan di sini berantakan karena mungkin situasinya terbuka. Sungguh miris dan sungguh sedih mendengar ceritanya. Nah, inilah salah satu nisan yang dulu posisinya tadi di sini. Gada yang pertama tadi dan nisan yang satu ini. Mungkin ini seorang pemimpin ataupun seorang raja. Kita tidak mengetahui karena sampai sekarang apa yang ditulis di nisan ini tidak diketahui banyak orang. Bahkan tim arkeologi saja sulit membaca apa yang ditulis di sini. Karena kita tidak tahu bahasa yang digunakan beberapa abad yang lalu. Lihatlah, nisannya masih utuh. Jadi nisan gada tadi dengan nisan yang ini itu tempatnya kira-kira 200 meter jauhnya dari lokasi yang kita lihat di kawasan ini. Itulah kenapa misteri kerajaan Haru pertama yang ada pernah di kawasan ini, ya di Teluk Haru hingga hulu Sungai Besitang, itu menjadi misteri. Bahkan tim arkeologi dari Balai Arkeologi itu pernah melakukan observasi dari Pulau Kampai sampai ke hulu Sungai Besitang, sampai ke TNGL sana yang ada istilahnya di sini masyarakat ceritakan bahwa Istana Haru yang hilang pertama ataupun gua batu, gua kuno yang pernah ada di kawasan kerajaan Haru pertama. Tidak heran kisah-kisah kerajaan Haru itu selalu bermula dari
Aru Besitang. Jika kita pernah membaca kisah kerajaan Aru yang di Delhi, itu sudah Aru di abad 1500-an, abad pertengahan. Jadi itulah kenapa di dalam catatan Tuanku Tengku Lisman Listri Sinar di dalam buku Sari Serdang pertama di edisi pertama tahun 1971 mereka sudah melakukan observasi di sini didukung oleh tim arkeologi dari Skotlandia yaitu Mackinnon. Dan juga ada catatan Belanda di tahun 1925 bahwa pernah ada sesuatu tempat atau istana, reruntuhan istana di hulu Sungai Besitang, tepatnya di Kota Batu, yang kira-kira cukup jauh dari sini teman-teman. Nah teman-teman, di manakah makam yang kami ceritakan pernah dibongkar itu kira-kira 200 meter dari sini, dari masyarakat dan penjaga makam yang pernah bercerita kepada kami. Oke teman-teman, untuk lokasi dan tempat makam ini kami memang harus merahasiakannya karena kami tidak ingin menjadi hal-hal yang tidak terjadi dahulu kala. Oke teman-teman, sampai di sini dulu di episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus episode berikutnya. Ahoy!